Miris banget bangsa ini bang. Jadi setelah Anies tidak lagi jadi gubernur, berubah semua. Luluh lantah bang, dari 2022, 2023, itu kami seharusnya bulan 1 tanggal 1, kami sudah ada di sana. Karena mosi kami tidak percaya kepada pemerintah yang melanjutkan Pak Anies, kami pikir itu timbullah Anies-Anies yang lain di Republik ini. Ternyata, waduh, nista sekali bang, kami di dalam Pak Anies sekarang. Diajarin miskin, diajarin berminta-minta kami. Bahkan KTP kami ini, NIK-nya dimatikan bang, coba bayangin. Boleh dicek sekarang. Boleh dicek lah, kita nggak pakai data benar-benar di lapangan lah. Jangan di bangku aja ngomong-ngomong begini-begitu, nggak ada arti lah. Pemerintah ini buat rakyat gitu, buat rakyat bang. Enggak, setelah itu Anda pindah kemana? Yang gimana maksudnya bang? Iya, setelah Anies diganti, Anda kan tidak di Kampung Bayam lagi. Ya, Pindah kemana? yang saya tadi ceritakan saya ulangkan. Sebelum pembangunan Jakarta International Stadium, kami diberikan resume untuk menggalang kemandirian, membangun hunian. Tapi lahannya lahan pemerintah bang, di Jalan Kerapun. Nah sekarang yang kami tempatin lagi, kembali lagi kami bang. Ya berarti kan beban pemerintah sekarang harus tanggung jawab tuh bang. Petani harus kembalikan bertani lagi. Karena Pak Anies sudah buatkan kebunnya, sudah buatkan rumahnya. Nah peradabannya bagus gak bang? Kalau misalkan dipercayai. Saya sampai kontrak dengan Dinas Pendidikan, Kasudin Pendidikan Jakarta Utara, sampai luput bang. Sampai pensiun lagi Pak Budi Sulistiono itu sekarang. Udah nggak jelas kan berarti di edukasi liar kami ini. Mau kemana rakyat ini? Mau gimana menciptakan anak bangsa kan gitu? Petaninya mau dihilangin. Tapi Anda masih tinggal di Kampung Bayam? Saya masih bang di pergudangan Kerapu karena kemarin itu semasa tanggal 13 Maret mosi tidak percaya kami dudukin kuasain fisik supaya PJ Gubernur ini ya paling enggak saya nggak kenal di WA lah gitu. Biar tatap muka, biar dialog bagaimana keinginan warga. Kalau Pak Anies mah boleh bangga saja saya ngomel-ngomel dulu bang. Cuma tetap ngeliatin begitu ya kan. Nggak pernah dia marah-marah emosi. Dengan amalan bagus beliau dari pimpinannya ya kan, kami disambangin, maunya seperti apa Mas Furkon? Mau bagaimana? Ini alangkah indahnya bang, dialog begini. Nggak ada bang. Sekarang gimana? Sekarang baru-baru dialog bang. Sekarang dari 13 Maret, terus 29 November, Ramadan berjalan, saya ditangkap polisi malah. Dipenjarakan 53 hari. Apakah adil? Apakah ini adil pemerintah semacam ini? Kita pengen minta dialog, minta arahnya bagaimana, disposisi kami bagaimana nasibnya tempat tinggalnya, disposisi kebun kami untuk perekonomian kami bagaimana, harapan dan impian kami sebagai petani yang sudah dilatih, bagaimana supaya bisa mengedukasikan virus-virus kami ini, pendidikan pertaniannya bisa ditepakan kepada yang lain di kota besar ini kan jarang bang, miris, gersang semua rumah-rumah juga, nggak ada tuh ikon pertanian, katanya negara kita negara agraris bang ya kan. Terus Anda kerja apa? Ya mau nggak mau sekarang saya terus dalam 3 bulan ini karena kan baru keluar penjara bang. Karena lorong itu lama 1,5 tahun kita tinggal di hunian sementara yang tadi saya ceritakan. Itu saya menyiapkan terus ya paling enggak ya. Karena saya benci limbah plastik bang. Saya potong-potongin aqua yang galon gede itu buat polybag begitu ya. Buat pot lah gitu. Ya udah begitu aja upaya saya lihat. Tangan saya begini bang. Ya kan. Berupaya karena apa? Rakyat jelata berupaya harapan dan impiannya menggantungkan peradabannya supaya baik kepada pemerintah. Pemerintahnya ngebebesin rakyat bang, coba bayangin. Nah ini yang miris bangsa ini mau dikemanain. Setiap hari saya lihat WA berdebat tentang begini, begitu. Kenapa sih Jakarta ini tidak dikembalikan kepada pemimpin yang berpengalaman, yang berkualitas gitu. Jangan yang cuma dongeng doang. Ini bukan dunia dongeng ya kan gitu. Kami punya anak, harapan anak kami. Dan punya cucu. Hari ini saya bisa berbicara bang, besok atau detik ini saya mati, anak saya dibebani gimana? Itu orang yang ngoceh-ngoceh itu bisa deh disposisinya balikin sama saya deh. 2 hari aja di Huntara, ayo lu sama gua kesini, ya kan? Tinggal di Huntara sebagai petani. Tutup semua akses keuangan lu, tinggal kita disposisi gantiin gimana? Nggak usah banyak cuap-cuap lah kenyataan. Ini baru 1 Kampung Bayam bang. Harapan kampung-kampung lain semasa Pak Anies yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya. Coba. Bukan Pak Anies yang sakit bang, kami. Boleh kalau saya nggak malu di hadapan abang ini menangis bang, saya bang sakit hati bang. Kok negeri ini begini gitu, bangsa ini kok begini gitu. Nah ini sebagai rakyat jelata, ini suara rakyat jelata asli bang. Kami yang mengalami. Tapi masih tinggal di rumah susun itu? Udah enggak bang, karena saya dibarter. Coba bayangin, model-model company kolonial bang. Warga harus keluar di kampung susun, saya juga dikeluarkan di penjara bang. Coba bayangin kalau saya nggak keluar warga nggak dikeluarin penjara, saya nggak dikeluarin penjara, warga tetap di sana bang. Tapi warga karena 1 berbanding 10, bayangin bang, warga cuma hanya 50 kakak, didatanginya ribuan pasukan. Coba bayangin, kayak digajah bang. Apakah ini adil? Merespon rakyat kok jadi anarkis gitu? Pakai laras, pakai pistol, pakai ditakut-takutin.
Saya ditangkap juga bukan manusia, kayak kambing bang, dibengkek begini, coba bayangin. Ini kan luar biasa bang. Pengkhianatan terhadap rakyat itu nggak sesuai dengan Undang-Undang 45. Kita sepakat dalam Undang-Undang 45, ya kan? Penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang pemerintahnya ada pri kemanusiaan dan pri keadilan nggak bang? Begitu pertanyaannya. Apakah masih berjalan penjajahan ini? Cuma modelnya aja beda bang, ya kan begitu? Ini kami rakyat jelata. Jadi rumah itu dikosongkan lagi atau gimana? Ya kita pergi bang, dari kampung Susun Bayam itu. Kita pergi ke hunian sementara yang tadi saya ceritakan itu. Di pergudangan Kerapu nomor 10. Karena diusir atau karena kemauan sendiri? Bukan diusir lagi bang. Yang tadi itu setelah saya dipenjarakan, pokoknya disamperin Pol PP, Polri, semua di situ, tentara bang, diusir habis-habisan. Rakyat kok digituin ya kan, bukan diajak dialog. Ya ini kan artinya pemerintah yang dulu yang memberikan komitmennya, bukan rakyat yang memberikan komitmen kepada pemerintah. Rumahnya sudah dibuatkan, ekonominya sudah diperbaiki tempatnya, perkebunannya. Lah, kami tinggal beraktivitas, apa susahnya sih kok dipersulit gitu loh. Sampai sekarang kami diajari minta-minta bang. Minta-minta ke sana komunitas, tolong dong tengokin saya. Ke mahasiswa, bang, tolong bang, ini gimana? Coba nggak miris bangsa ini bang. Bangsa yang kaya, tanah agraris tenarnya. Bayangin, rakyatnya tanpa pengetahuan di atas minta-minta diajarinya bang. Masya Allah. Diajarin gimana? Diajarin minta-minta, bayangin bang. Ya kayak saya, bang Karni, tengokin dong ke pergudangan Kerapu. Kita nggak ada beras. Rumah kita udah, reng-rengnya udah pada patah. Berarti minta-minta bukan bang? Pertanyaannya. Dulu kita, masa Pak Anies itu diedukasi supaya, kemandiriannya. Just dibangun bang. Tanya Bang Ges tuh. Saya belum ngomong sama Pak Anies, sama tim TGUPP dulu, Mas Kozin, Sami, bang, ini pertanian kan masih sempit bang. Oke siap Mas Purkon, kenapa? Ya nggak punya modal bang, kan panennya udah nggak bisa. Oh iya, patungan mereka bang. Coba bayangin, belum nyampe ke Pak Anies ya, baru timnya doang. Subhanallah bang, bukan Kampung Bayam aja yang diperlakukan begitu. Banyak kampung-kampung lain, 5 juta. Lalu berdiri nih bang. Ini nyata bang, wallahi demi Allah. Pancang berdiri nih, Sami datang. Bang, itu tanaman apa? Tomat bang, itu cabai. Waduh, kira-kira panennya berapa hari lagi? Bangsa 2-3 minggu. Coba tomat aja kayak manusia bang. Nanti bang setelah panen bisa digeser lagi nggak? Ya kalau dipanen bang nggak bisa digeser lagi bang, dibuang lah. Kan pohonnya udah tua. Coba nungguin panen bang baru berdiri. Pancangnya. Manusiawi nggak? Sama alam, sama tumbuh-tumbuhan aja mereka masih memperhitungkan kehidupannya. Inilah makanya saya bilang, pemerintah nggak melihat pemimpin DKI yang berkualitas kok dipersulit begini. Yang sakit bukan Pak Anies, rakyat masyarakat Jakartanya. Politik ya. Transaksi. Ya. Tidak semua hubungan. Harusnya ini tidak boleh diikutkan. Terlalu lama kita ini bertahun-tahun ini menyaksikan hubungan itu transaksional. Jadi Ya. dunia itu dipandang sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Jadi ketika ada urusan apa-apa di dunia, Ya. pemerintah bilang oke ini urusan Kementerian Dalam Negeri. Itu bukan urusan sebangsa kita. Iya. Jadi biar Kementerian Luar Negeri aja bikin statement, Iya. Kementerian Luar Negeri aja yang melakukan lobby, Iya. dan Ibu Menteri doing a good job. Ibu Menteri melakukan statement-statementnya, sikapnya bagus. Iya, bagus. Kita merasa terwakili di situ. Iya. Ya? Bangga kita. Di tingkat diplomasi. Tapi tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan Kementerian Luar Negeri. Iya. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Yang punya tanggung jawab, Iya. itu sesungguhnya secara konstitusional, Iya. bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, Iya. pastor di gereja-gereja Iya. untuk mendoakan Palestina, Iya. kepada para pendeta di vihara, di Iya. pura, semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, Iya. selenggarakan di hari apa, jam berapa. Iya. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia
berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, dan mereka akan melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan, sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan, dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan bebaskan Palestina, dikirimkan pesan bebaskan Palestina dari penjajahan, bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi ini impact dari cara pandang bahwa kita adalah warga dunia. Dan yang Dahsyat mengatakan sekali. itu siapa? Negara. Negara. Harus negara yang mengatakan itu ya. Iya, Jangan pemerintah biarkan. mengatakan kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Iya. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia dan biarkan dunia melihat. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Palestina. Coba ketika kita merdeka, Imam Palestina, Mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Nasir Pamuncak. Berangkat. Teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini menarik sekali, teman. Bagaimana warga Kampung Bayam ya yang hadir di acara ILC ya. Ini sangat menarik perhatian kita, teman. Bagaimana warga ini kemudian memberikan ya sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana ia bersaksi tentang apa yang Anies lakukan kepada mereka pada saat Anies menjadi gubernur. Dan kalau kita melihat, teman-teman, ya bagaimana Karni Ilyas sampai terdiam, teman-teman, ya, dengan apa yang ia katakan. Gubernur Anies pada saat menjadi gubernur, teman, ya beliau sangat luar biasa ya. Bagaimana Anies Baswedan menjadi sosok gubernur yang memanusiakan manusia ya. Sehingga masyarakat kemudian kan menilai bahwa Anies ini adalah tokoh yang luar biasa. Menurut saya apa yang disampaikan warga ini, teman, adalah sebuah bukti nyata ya kan, karena ada saksinya yaitu warga sendiri. Ya, bagaimana Anies adalah sosok gubernur paling sukses, teman-teman. Namun sayangnya 2024 ketika nama Anies ya mencuat sebagai cagup ya, survei yang mengatakan bahwa Anies adalah cagup paling populer ya pada saat 2024. Namun sayangnya ya tidak ada partai yang kemudian ingin mendukung Anies, teman-teman. Ini tidak lepas daripada mereka takut kalau Anies itu adalah mempunyai panggung politik lagi dan akan menjadi ancaman ya bagi mereka di 2029 mendatang. Dan saya rasa bahwa apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini adalah sebuah bukti nyata ya bahwa Anies adalah tokoh yang sangat luar biasa, teman. Dan saat ini Anies tercatat sebagai anggota Partai Gerakan Rakyat, partai yang ia dirikan bersama dengan tim dan relawannya, ya kan. Menurut saya ini sangat keren, teman-teman. Ya, apa yang dilakukan oleh Anies per hari ini adalah bukti bahwa politik itu dinamis ya, bisa berubah kapan saja. Dan saya yakin 2029 ya bersama dengan masyarakat dan rakyat, ya Anies akan mampu ya menjadi capres ya dan berhadapan dengan Prabowo 2029 ya. Partai politik Anies yang ia bangun saat ini, saya yakin 2029 akan masuk ke Senayan dan lolos ya kan. Modal suara Pilpres 2024 itu akan menjadikan partainya menjadi partai yang bisa bertanding ya di kancah nasional ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.